Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Amelia Aryani dari SMP Negeri Kuapase. Nah, di sini saya akan menjawab tantangan literasi, yaitu mereview buku. Tetapi sebelumnya saya meminta maaf. Untuk masalah bukunya, saya hanya mengambil buku dari buku online, yaitu membaca novel secara online. Jadi saya tidak ada untuk memperlihatkan yang namanya bentuk atau jenis bukunya. Mungkin saya hanya akan memberikan sedikit kilasan dari tulisan yang saya tulis dan saya baca, dan saya ambil dari cerita yang saya baca. Nah, mungkin yang pertama saya akan memperkenalkan yang namanya dengan judul. Nah, untuk judulnya yaitu Kazoku. Mungkin kalau kita dengar untuk di bahasa Indonesia mungkin itu sedikit aneh. Kenapa bahasanya agak sedikit asing? Nah, dikarenakan Kazoku ini diambil dari bahasa Jepang. Mungkin bukunya tidak diterjemah, tetapi ini adalah asli penulis dari Indonesia. Cuman dia ingin terinspirasi dari negara Jepang dan begitu terkenal dengan yang namanya Jepang, maupun cerita-ceritanya dan yang lainnya. Nah, arti dari Kazoku. Kazoku ini adalah seperti artinya adalah keluarga, sebuah keluarga. Nah, penulisnya itu mungkin penulisnya tidak memakai nama asli, tetapi beliau memakai nama panggilan atau nama penanya yaitu Redline 0022. Nah, untuk penerbitnya mungkin saya ngambil dari aplikasi Wattpad. Nah, untuk jumlah bab seharusnya mungkin saya akan menjelaskan. Kalau yang sebelumnya pasti saya akan menjelaskan tentang halaman. Tetapi untuk di aplikasi mungkin saya bingung ya, tidak ada yang namanya jumlah halaman ataupun yang lain. Jadi saya hanya melihat jumlah babnya itu adalah 18 bab. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan mereview dari cerita yang saya baca. Pertama, apa? Menceritakan perjalanan hidup satu keluarga yang memiliki 4 orang anak. 4 orang anak ini 3 orang anak perempuan dan 1 anak bungsu yaitu anak laki-laki. Nah, mereka semua sudah dewasa. Sudah ketiga anak ketiga anak perempuannya sudah memiliki pasangan hidupnya, dan yang terakhir 1 anak bungsu, 1 anak laki-laki dari keluarga penerus. Dia masih mencari pendamping hidup. Nah, sekarang yang kedua saya akan menjelaskan tentang di mana peristiwa itu atau cerita itu terjadi. Mungkin di mananya di rumah, lebih kebanyakan di rumah keluarga, terus di kantor pekerjaan anaknya. Itu untuk menantu, calon menantunya. Sedangkan untuk anak yang terakhir, anak laki-laki, dia bekerja di dokter, di rumah sakit sebagai seorang dokter. Sedangkan kakak-kakaknya mungkin lebih berada di rumah dikarenakan menantunya yang sudah pendamping mereka sudah bekerja dan memiliki pekerjaannya masing-masing. Dan ini lebih menceritakan di satu daerah Jepang yaitu Fukuoka. Nah, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kapan peristiwa itu terjadi di dalam cerita tersebut. Mungkin kalau ditanya kapan, lebih menceritakan perjalanan hidup setiap harinya, bagaimana keempat anak tersebut tumbuh dari ia kecil hingga ia dewasa, sampai dia bisa mencari seorang pendamping hidup. Nah, yang keempat, di sini ada unsur siapa. Mungkin untuk unsur siapa lebih menjelaskan pertama satu keluarga, yaitu adalah keluarga yang dari Jepang. Beliau memiliki 4 anak, yaitu 3 perempuan, 1-nya laki-laki, istrinya, lalu ada 3 menantu, 1 calon, lalu 1 keluarga yaitu 1 calon,
dan beserta adiknya. Mungkin itu dari unsur siapa. Lalu yang selanjutnya itu adalah unsur mengapa. Mungkin mengapa di sini alasannya karena anak bungsu dari keluarga tersebut atau anak laki-laki dari keluarga tersebut datang untuk memberanikan diri. Dia ingin memperkenalkan calon pendampingnya setelah dia sudah lama berhubungan dengan pendampingnya. Calon pendampingnya itu sudah hampir 4 tahun. Ketika 4 tahun ini sudah melewati, dia ingin memberanikan diri. Bagaimana rasanya membawa pendamping hidup ke depan keluarganya? Mungkin itu alasannya. Dan yang terakhir, bagaimana? Nah, bagaimana di sini mungkin anak laki tersebut ingin datang membawa calonnya yang menurut dia itu sudah sangat pas di hatinya untuk bisa diperkenalkan dengan keluarganya. Tetapi mungkin kenapa hampir menunggu selama 4 tahun? Ya dikarenakan pertama karena dia sibuk dengan ingin memantaskan diri dan sibuk. Sibuk di sini mungkin karena profesi masing-masing yang berbeda. Calonnya itu yaitu di kantoran dan sedangkan dia yaitu adalah seorang dokter. Bagaimana dia merintis kerja sampai ia bisa semapan sekarang dan bisa diterima layak bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di daerah tersebut. Dan dia masih ada sedikit perasaan yang tidak enak. Maksudnya bukan tidak enak. Jadi dia selalu ada perasaan takut dikarenakan dia memiliki 3 kakak perempuan. Dan dia tahu ketiga sifat kakaknya itu bisa sedikit berbeda-beda, dan dia tidak ingin menyakiti perasaan perempuannya bahwa ternyata kakaknya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Mungkin itu review dari saya. Mohon maaf kalau sekiranya masih banyak kekurangan dan masih banyak salah dalam berbicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.